Selamat datang di The Official Auto. Dan tanpa lama-lama, kita akan mencoba untuk pertama kali Wuling Alphest. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang kita ada di balik kemudi dari Wuling Alphest terbaru. Kita akan coba di area terbatas dari YMS yang menyediakan tempat test drive. Dan kita akan ngerasain gimana sih impresi dari pengendalian, juga mungkin mesinnya 1500 cc. Kemudian beberapa fitur lainnya yang ditawarkan di SUV compact ini. Let's go. Kesan pertama dari balik kemudi Alphest ini, seperti yang tadi saya bilang, untuk desain dashboardnya udah horizontal ya, memberikan kesan lapang, dan ini terbukti dari saya nggak membutuhkan waktu lama untuk mengatur jarak pandang saya di sebelah kiri dan kanan, bisa ngelihat dengan luas. Dan yang paling menarik itu dashboardnya juga terlihat lebar dan rendah ya di bagian bawah, dan ini kesan yang cukup menarik untuk kelas SUV compact. Jadi cukup mudah lah untuk bagi yang pertama juga masuk ke mobil ini gitu. Untuk kemudinya, saya bisa ngerasainnya cukup mudah di area terbatas ini yang terbilang sempit ya, untuk ke kiri dan ke kanan. Mudah untuk mengikuti arah yang dituju sama pengemudi, dan ini salah satu juga modal yang cukup baik untuk perkotaan ya. Nah, di area terbatas ini sayangnya kondisinya sekarang sedang hujan ya. Jadi saya agak berhati-hati untuk mencoba performa dari mesin ini. Nah, soal mesin, Alphest menawarkan mesin 1500 cc NA yang menawarkan tenaga 105 HP dengan torsi 143 Nm. Nah, tawaran tenaga dan torsi itu dirasa cukup ya untuk area perkotaan dan juga untuk harian utamanya. Dan sayangnya kita nggak bisa lebih cepat di sini ngerasain performa. Dan soal mesin itu juga dipasangkan dengan transmisi CVT yang di area terbatas ini memberikan kesan yang cukup cepat dan halus ya. Tapi akan kita rasakan lebih jauh lagi nanti ketika kita dapat kesempatan untuk menjajalnya di mungkin luar kota atau jalan-jalan lainnya. Untuk penilaian awal ini soal kekedapan cukup baik ya. Terutama saya bisa ngerasain suara dari ban ini cukup minim. Juga untuk suara mesin juga nggak masuk ke bagian tapi ini kan belum terlalu kenceng ya mesinnya. Soal fitur, sayangnya kita belum banyak bisa mengeksplor karena di area terbatas ini, dan semoga aja diberi kesempatan oleh Wuling untuk nyoba lebih jauh, mungkin sampai Bali atau ke Aceh ya. Ini buat masukan, ada orang Wuling soalnya di belakang saya. Oke, Alphest juga menyediakan mode berkendara untuk pengendaliannya yang bisa diakses lewat head unit. Jadi kita masuk ke kontrol kendaraan. Kemudian ada mode eco yang bisa kita aktifkan maupun matikan. Untuk kesan pertamanya sih, dia lebih kalem lah istilahnya. Tadi kan sempat kita nginjek pedal gas cepet tuh torsinya untuk naik. Dan ini ya salah satu upaya untuk bikin mesin 1500-nya lebih efisien ya. Dan itu kita patut apresiasi. Nah, bicara soal fitur Alphest, ada beberapa yang patut untuk diperhatikan. Untuk Advanced Driver Assistance System-nya atau ADAS-nya terdiri dari Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance, Traffic Jam Assistance with Lane Keeping Function, Intelligent Cruise Assistance with Lane Keeping Function, Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Collision Mitigation System, Automatic Emergency Braking, Intelligent Hydraulic Braking Assistance, dan Lane Departure Warning. Itu tadi fitur ADAS yang terkenal dengan kecanggihannya. Tapi Alphest juga menawarkan fitur-fitur keselamatan seperti Electronic Stability Control and Traction Control System, Anti-Lock Braking System atau ABS dan ABD, Emergency Stop Signal, Electric Parking Brake with Auto Vehicle Hold, Hill Hold Control, Dual RSS Airbag, Tire Pressure Monitoring System, Seatbelt Reminder, Isofix untuk anak-anak, Rear Parking Sensor, dan Immobilizer Anti-Theft Alarm. Paling menarik dari Alphest ini adalah bagaimana Wuling menempatkan head unit sebagai pusat kontrol. Di sini pengemudi atau pemilik kendaraan bisa mengontrol kondisi kendaraannya atau beberapa fitur kendaraannya. Salah satunya adalah
fitur ADAS, dan juga fitur mode berkendara yang hadir di head unit tersebut. Jadi kita nggak bisa ketemu tuh tombol-tombol untuk pengaturan mode berkendara, tapi hadirnya ada di settingan head unit. Dan ini cukup perlu pembelajaran ya, tapi setidaknya untuk fitur menjadi lebih menarik. Nah, setelah kita mencoba untuk kali pertama Alphest tadi, sekarang kita akan coba sedikit bahas mengenai impresi eksterior juga interior di Alphest ini. Sebagai SUV compact, Wuling memberikan desain yang stylish dan juga modern ya untuk Alphest ini. Ini terlihat dari grill depannya, punyai lekuk desain yang ada yang bilang ribet sih, ada juga yang bilang ini terkesan premium. Tapi bagian paling menariknya menurut saya, ini ada di headlampnya yang sudah meruncing dengan DRL di bagian bawahnya sini. Tidak lupa untuk kesan SUV yang terbilang tangguh walaupun juga modern, hadir juga fog lamp di bagian sini. Untuk kesan premiumnya dari Alphest ini hadir dengan pewarnaan atau sentuhan chrome di beberapa bagian ya, bagian depan ini. Dan tidak lupa logo Wuling di bagian depan ini, yakni silver Wuling logo ini mengindikasikan bahwa produk ini menggunakan teknologi modern yang ditawarkan kepada konsumennya. Nah, bicara soal bagian samping dari Alphest terbaru ini, kita bisa melihat siluet yang hampir serupa dengan produk kakaknya, yakni Almas, yakni sebuah SUV dengan bagian depannya menurun ke bawah. Dan yang paling menarik sebenarnya di pilar bagian C ini ya, ini bentuknya lebar ukurannya. Kemudian yang membedakannya kalau misalnya Anda melihat di jalan itu, kalau Almas itu ada kacanya dan Alphest ini di bagian penampang ini tidak ada gitu. Untuk kaki-kakinya, kita melihat pelek berukuran 16 inci yang cukup proporsional ya dengan bagian samping ini. Untuk kesan SUV-nya, balik lagi, ada body cladding bagian samping. Nah, sentuhan menarik lainnya, bagian samping ini tidak banyak krom-kroman ya, hanya ada di pegangan pintu. Kemudian kita bisa melihat indikasi bahwa ini adalah keyless. Kemudian untuk rumah spionnya menggunakan sewarna body dengan LED shine. Untuk panjangnya, ini seperti Wuling bilang, SUV compact ini menawarkan panjang 4,3 meter dengan lebar 1,7 dan tinggi 1,6 meter. Ini adalah proporsi yang cukup pas untuk kelas SUV compact. Sekarang kita akan coba lihat bagian belakang. Nah, bicara bagian belakang dari Alphest ini, kesan SUV modern hadir dari beberapa sentuhan ya. Untuk stop lampnya sudah LED, sama seperti bagian depan tadi, lampunya udah LED dengan proyektor. Kemudian untuk penampang kaca belakangnya berukuran kecil, khas dengan SUV modern juga. Dan di sini ada high mounting stop lamp dengan sedikit spoiler. Dan untuk kesan kokohnya ya, kita melihat ini garis-garis bodinya tegas dan ada logo Alphest. Ini untuk ciri khasnya Wuling juga, dia jarang memberikan emblem varian untuk di bagian belakang, sehingga kita nggak tahu nih ini adalah varian apa dari Alphest terbaru ini. Untuk beberapa sentuhan lainnya, detailnya masih ada chrome di bagian bumper belakang ini dengan tambahan 3 sensor parkir dan juga ada stop lamp bagian merah itu di bagian bawah. Dan di sini ada kamera belakang yang mengindikasikan fitur kamera belakang. Sekarang kita akan melihat bagian belakangnya. Ini belum power back door, tapi udah membukanya dengan kunci elektronik. Dan ini kita bisa melihat untuk ukuran SUV compact, ini memberikan ruang yang lapang ya. Dan sekali lagi bisa dikatakan bahwa Wuling sudah mengungkapkan Alphest ini hadir menyasar HRV. Jadi untuk posisi bagian dalamnya ini, bagasinya cukup dengan ruang yang lapang dan cocok untuk mungkin keluarga-keluarga kecil ya, dan juga keluarga muda berjiwa muda ya gitu. Nah, bicara soal warna, Alphest ditawarkan dalam 5 pilihan, yakni black, silver, white, red, dan grey yang bisa dipilih oleh konsumen. Dan setelah ini, ayo kita simak bagaimana sih impresi di interior dari Alphest ini. Let's go! Bahasan mengenai interior Alphest kita mulai dulu dari baris kedua. Untuk impresi perdananya, saya bisa mengatakan ini cukup nyaman ya. Dengan ruang kaki yang lega, kemudian ukuran kepala ini kita bisa lihat masih ada ruang. Untuk kenyamanannya, joknya berasal dari bahan kulit sintetis ya sepertinya. Yang sayangnya di tengah ini belum ada armrest, tapi kita bisa mengatur headrest. Dan kemudian sentuhan-sentuhan lainnya pada bagian trim ada detail-detail menarik
tapi masih hard plastik ya. Kemudian saya kiri kanannya sudah melihat untuk power window. Untuk bagian tengahnya penumpang diberikan akses AC ya. Sayangnya belum ada pengaturan, masih ventilasi udara di bagian tengah ini dengan port USB charger ya 2.0 di sini 3.0 yang ya cukuplah buat satu telepon genggam gitu. Untuk pocket seat ada di baris kedua ini, depan, sebelah kiri, dan kanan. Itu aja untuk kenyamanan di baris keduanya. Sekarang kita akan simak bagaimana impresi di baris pertama. Let's go! Nah, sekarang saya ada di baris pertama dari Alphest. Secara singkat aja, saya bisa mengungkapkan bahwa desain dashboardnya terhitung modern, simple ya, dengan garis desain horizontal yang membuat kesannya lebih lapang. Beberapa hal yang menarik adalah kehadiran dari layar TFT MID 7,2 inci di depan ini, kemudian head unit 10,2 inci yang berukuran besar. Dan tidak lupa, Wuling memberikan beberapa sentuhan soft touch yang memberikan kesan premium juga modern tadi. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital dengan tombol taktil yang cukup menarik ya. Di sini nih kita bisa ngelihat. Kemudian di sini ada wireless charging, cukup menarik. Ya, sini untuk tinggal ditaruh aja. Dan bentuk dari transmisinya cukup nyaman digenggam, serta ada electric parking brake di bagian konsol tengah. Di sini ada kenyamanan dari cup holder untuk membawa minum dan ada ruang penyimpanan. Untuk lingkar kemudinya, saya bisa mengungkapkan bahwa ini baru ya, maksudnya saya tidak menemukan ini di model-model Wuling SUV sebelumnya. Dan ini cukup banyak tombol untuk pengaturan audio di kanan, kemudian pengaturan cruise control, dan ADAS, fitur ADAS di sini hadir dengan ada di bagian kiri. Ini cukup nyaman dengan bahan kulit ya, yang cukup nyaman digenggam. Dan tidak lupa, Alphest sudah menghadirkan sunroof di bagian atas yang bisa dibuka kacanya untuk lebih nyaman lagi. Soal bahan dari joknya juga masih kulit sintetis ya, dan cukup nyaman ya saya bilang. Ini penampangnya lebar dengan lumbar support di bagian kiri kanan yang kayaknya memberikan kesan lebih sporty gitu. Nah, itu dia tadi impresi kita untuk mencoba perdana dengan Alphest, dan juga impresi singkat mengenai bagian eksterior dan interior dari SUV compact ini. Wuling memperkenalkan Alphest dalam 3 varian, yakni SE, CE, dan iX sebagai varian tertinggi. Soal harga, ini dia yang menjadi perbincangan di masyarakat. Wuling memperkenalkan Alphest dengan bandrol mulai 209 juta sampai 295 jutaan. Jika Anda bayangkan, harga ini cukup kompetitif dibanding model SUV compact lainnya, terutama jika membandingkan dengan model pabrikan Jepang seperti HR-V, juga model low SUV seperti Rasterios, dan beberapa model lainnya. Intinya, kehadiran Wuling Alphest ini bagaikan mendisrupsi pasar dengan harga, juga fitur dan teknologi yang meyakinkan. Tapi kita akan coba lebih jauh lagi dengan Alphest ini, bagaimana pembuktiannya di jalanan di Indonesia, baik perkotaan maupun di luar kota, karena di situ adalah perbincangan utamanya. Nah, sekian, dan jangan lupa untuk menyaksikan informasi otomotif terkini di auto.com, carvaganza.com, zigwheel.co.id, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube The Official Auto ini, dan jangan lupa untuk komentar mengenai Alphest terbaru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.